Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM akhir 011. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep mata kuliah peramalan bisnis. Yang pertama itu ada tata tertib saat kuliah. Nah, tata tertib saat kuliah itu ada 5, yaitu 1. Kehadirannya itu tepat waktu sesuai dengan jam yang ditentukan. Terus yang kedua, partisipasi aktif, yakni seperti contoh ketika berdiskusi di dalam kelas. Yang ketiga, pakaian dan etika. Nah, pakaiannya itu menyesuaikan dengan peraturan yang ada di Fakultas Keislaman. Yang nomor 4, teknologi yang bijak. Yang terakhir ada tugas dan ujian. Ada business forecasting overview, yaitu mata kuliah peramalan bisnis merupakan mata kuliah wajib prodi ekonomi syariah yang ditawarkan pada semester 7. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dapat memperoleh manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis yaitu mahasiswa dapat mengetahui dan mendalami materi-materi yang berkaitan dengan teknis peramalan bisnis secara komprehensif. Dan sedangkan secara praktis yaitu mahasiswa akan mampu menganalisa dan memecahkan permasalahan terkait permodelan bisnis, baik dalam lingkup pemodelannya, optimis maupun peramalannya. Ada 9 teori dalam peramalan bisnis, yaitu yang pertama linear programming. Nah, artinya itu dalam konteks peramalan bisnis yang dimaksud dengan linear programming yaitu permodelan yang digunakan untuk mencapai hasil terbaik dengan maksimal atau meminimalkan suatu fungsi linear seperti keuntungan atau biaya berdasarkan kendala-kendala yang bersifat linear. Nah, yang kedua, transportation forecasting, yaitu metode yang membantu perusahaan merencanakan kebutuhan kapasitas transportasi di masa depan. Yang ketiga, regression forecasting, yaitu metode yang membantu kita memahami bagaimana faktor-faktor tertentu dalam proses penjualan mempengaruhi kinerja penjualan dan memprediksi bagaimana penjualan akan berubah seiring waktu jika kita melanjutkan strategi yang sama atau beralih ke metode yang berbeda. Selanjutnya ada game theory, yang artinya teori permainan membantu kita mendalami bagaimana keputusan yang diambil satu pihak dapat mempengaruhi hasil dan tindakan pihak lain. Selanjutnya adalah Bayesian theory, yaitu metode yang membantu memahami bagaimana pemilihan lokasi mempengaruhi kinerja bisnis dan keputusan strategis. Itu artinya suatu masalah yang berhubungan dengan lokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang memproduksi terutama tenaga kerja atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda. Yang ketujuh yaitu queuing theory, yang artinya teori antrian, adalah studi tentang pergerakan orang, objek, atau informasi yang melalui suatu antrian. Meskipun terdengar sederhana, teori antrian memiliki dampak besar dalam mengoptimalkan layanan dan sistem bisnis. Yang kedelapan itu ada network analisis forecasting. Dalam peramalan bisnis melibatkan penggunaan metode untuk menganalisis, mengendalikan, dan memantau bisnis dalam alur kerja. Yang terakhir itu artinya metode peramalan untuk data deret waktu unifirat. Metode ini menghasilkan ramalan yang merupakan rata-rata pertimbangan dari pengamatan masa lalu, di mana bobot pengamatan yang lebih tua secara eksponensial yang itu berkurang. Nah, selanjutnya itu ada kebutuhan software.
Kebutuhan software ini ada 3, yaitu time series, Fuse, terus form on Windows. Nah, software ini digunakan untuk mengerjakan tugas dan memudahkan mahasiswa untuk melakukan tugas akhir di ujung semester. Ada scoring map, yaitu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu tugas 30%. Nah, tugas 30% ini meliput yang pertama tugas kelas, yang kedua membuat YouTube video. Nah, yang kedua yaitu UTS 25%. Ini tuh meliput ujian tulis atau praktikum. Yang ketiga ada UAS 25%. Itu UASnya membuat artikel ilmiah, dan yang terakhir itu kehadiran 20%. Nah, kehadiran ini tuh sesuai dengan ketentuan kampus, ya harus izin langsung ke dosen dan tidak boleh titip absen. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.